Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi kompetisi di Eropa, terutama Eredivisie sudah dimulai dan berarti para pemain Indonesia itu sudah berkompetisi di Eredivisie. Jadi mari kita bahas tentang update para pemain Indonesia yang bermain di Eredivisie ataupun di sekitarnya ya, di Eropa lah. Oke, langsung saja. Kemarin Hubner lawan Dinjem sudah gue bahas sebelumnya ya, dimana pertandingan berakhir 2-2 untuk kedua tim, dan Hubner dan Dinjem bermain full di pertandingan ini. Jadi congrats ya untuk keduanya, mencatatkan 90 menit terutama untuk Hubner ya. Kalau Justin Hubner ini sangat surprisingly jujur ya, karena gue mengira Hubner ini kayaknya tidak akan banyak diberi menit bermain, tapi ternyata dia sudah mendapatkan 90 menit pertama, jadi good untuk Hubner. Kemudian Twente versus Zwolle ya, Eliano Reinders versus Mads Hilgers. Eliano Reinders dimainkan sebagai pemain pengganti dan Mads Hilgers menghilang dari tim ya, dimana Zwolle menang dengan skor 1-0 ya. Zwolle menang dengan skor 1-0. Eliano Reinders main seperti biasa di bek kanan. Hilgers menghilang, di DSP pun tidak ada, padahal tidak ada berita cedera dari Hilgers. Jadi gue nggak tahu Hilgers kemana, gue pun tidak tahu. Banyak yang menduga bahwa Hilgers akan pergi ke Feyenoord ya, klub Belanda lainnya. Mudah-mudahan sih dia pergi ya. Gue juga berharapnya Hilgers pergi. Kenapa? Karena dia sudah ada di lingkungan yang cukup toksik, di situasi yang cukup toksik ya. Di Twente juga dia sudah tidak penonton juga udah banyak yang nggak percaya sama dia. Di timnas juga dia merasakan hal yang sama. Jadi dia butuh suasana baru, gue rasa. Jadi pindah ke klub baru adalah pilihan yang sangat tepat gue rasa untuk Hilgers, untuk mengembalikan lagi kualitas dirinya ya. Jadi Hilgers sayang sekali ya untuk Hilgers. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk Hilgers sayang. Untuk Eliano ini start yang sangat baik ya. Seperti biasa Eliano selalu diandalkan ya, entah itu sebagai pemain pengganti ataupun sebagai pemain starter. Good untuk Eliano. Kemudian dari Nick Megen ya, melawan Hercules menang 5-0. Nick Megen atas Hercules. Verdonk bermain sebagai starter dan bermain sebagai center back, karena Nick Megen bermain dengan sistem 3 back. Jadi bermainnya juga sangat solid. Verdonk tidak kebobolan sama sekali, which is Verdonk katanya sekarang udah jadi wakil kapten Nick Megen ya. Jadi ini pun salah satu kabar yang sangat baik. Verdonk salah satu pemain yang mungkin bisa gue bilang ya, selain Itzes, Verdonk itu punya level yang paling tinggi di timnas Indonesia ya. Punya level yang paling tinggi. Jadi good sekali untuk Verdonk. Kemudian dari calon pemain timnas juga. Oh ya, di pertandingan itu juga clean banget ya. Nggak dapat kartu dan nggak dapat apa, bagus itu Verdonk. Dari pertandingan FC Utrecht menang 4-0 ya. Utrecht menang 4-0, dan di pertandingan ini Emiliano Jonathans tidak bermain dan Ivar Jenner tidak masuk DSP sama sekali. Ini Jenner gue nggak tahu kemana ya, menghilang. Apakah dia memang levelnya belum cukup untuk Eredivisie? Tapi ya kalau bicara, kalau ngeliat tim mudanya juga, nama Jenner juga nggak ada ya di Young Utrecht. Jadi gue entah kemana ya. Jenner ini sangat disayangkan. Kalau Jenner di senior nggak main, di muda juga nggak main, agak disayangkan ya. Kalau dia sampai berbulan-bulan nggak main, nanti kualitasnya akan stuck di situ-situ aja gitu ya. Jadi Jenner tidak bermain, Emiliano Jonathans tidak masuk. Jenner tidak masuk DSP, Jonathans tidak bermain di pertandingan ini, tapi ada di DSP. Kemudian dari Volendam ya,
Oefelen, ya, Van der Oefelen bermain sebagai starter, ya, di Volendam. Dia bermain total 90 menit dan dia sekarang jadi kiper utama Volendam, ya. Kemudian Mauro Zylstra masuk DSP tapi tidak bermain, ya. Mauro Zylstra ini kita tahu pemain yang akan dinaturalisasi bulan ini, ya. Pemain yang akan dinaturalisasi bulan ini. Gua belum dapat updatean, ya, update-nya kayak gimana, karena DPR kan masih masa reses, ya. Harusnya kalau resesnya udah beres, harusnya hari ini resesnya beres nggak sih? Kalau gua nggak inget ya. Pokoknya kalau reses beres, harusnya Zylstra ini sudah diproses, ya. Zylstra ini sudah diproses. Nah, yang gue penasaran adalah 2 pemain laginya ini siapa nih? Karena rencananya di bulan ini tuh 3 pemain yang akan datang. Nah, kita makanya nggak tahu ya nanti Zylstra ini akan dinaturalisasi dengan siapa aja. Mudah-mudahan 2 striker ya datang gitu. 2 pemain datang, 1 pemain tengah, jadi nggak usah mikirin belakang lagi gue rasa. Oke, nggak usah lagi mikirin belakang. Kemudian Kevin Dix di lainnya di Mönchengladbach dia sudah 2 kali jadi starter di laga uji coba. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Kevin Dix bisa starter di pembukaan Bundesliga, bukan Bundesliga. Kemudian di Championship Ole Romani dan Marcelino belum bermain, ya. Romani tidak bermain karena cedera, ya. Marcelino tidak masuk DSP seperti biasa, ya. Marcelino kayaknya ini kan banyak sekali rumor ya Marcelino ini akan dipinjamkan, katanya bakal ke klub Swedia. Ada yang bilang dia mau ke Ligue 1, bukan Prancis ya, kasta ketiganya Liga Inggris. Ada yang bilang ke sana juga, tapi kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu akan sejauh mana, ya, akan sejauh mana Marcelino bisa bertahan di Oxford. Kemudian Elkan Bagot yang kemarin sesumbar katanya dia akan menjadi pilihan utama di Ipswich. Ternyata di pertandingan pertama Championship dia tidak masuk DSP sama sekali ternyata. Padahal dia tidak terindikasi cedera atau apapun. Ya, entah kemana Elkan Bagot ini. Padahal kemarin di Liga 1, di Ligue 1 itu, di kasta ketiga Inggris dia padahal perform ya. Tapi ternyata sekarang di Championship dia masih tidak masuk DSP. Masih tidak dipercaya sama Ipswich. Jadi untuk pemain-pemain yang tidak masuk DSP ini kita lihat ya akan sejauh apa mereka bertahan. Kayak Marceng, Elkan gitu ya. Mereka akan berapa lama bertahan di level itu. Kemudian yang terakhir adalah Nathan Joaon ya, yang mencatatkan debutnya di Willem II ya, di Eerste Divisie kasta kedua Liga Belanda, dan timnya kalah telak ya. Timnya kalah telak. Jadi ini bad, tapi ini bagus untuk Nathan karena dia sudah hampir setahun gak main ya, dia udah hampir setahun gak main di level klub dan sekarang dia berhasil mencatatkan menit bermain yang sangat banyak. Jadi semoga Nathan Joaon bisa kembali ke kualitasnya yang sebelumnya ya, karena sekali lagi gini, Nathan Joaon itu ya teman-teman, kalau di Football Manager defaultnya itu sebenarnya ratingnya tinggi sekali. Nathan Joaon ini bisa sebenarnya menembus Eredivisie, tapi Nathan ini karena dia sudah tidak lama sekali tidak bermain, ditambah percaya dirinya turun ya, karena sekalinya dia dipasang mainnya jelek, di timnas jelek, di klubnya jelek. Jadi Nathan ini masih dalam kondisi yang menurun percaya dirinya. Mudah-mudahan di Willem tuh dia starter terus dan menunjukkan kalau dia bisa jadi salah satu pemain terbaik di liga itu, di Liga 2 Belanda itu. Kenapa? Karena ya Nathan udah pernah masuk Eredivisie. Nathan pernah jadi pemain terbaik, muda terbaik di Eredivisie. Ya, dan dia harus membuktikan dirinya lagi sekarang. Oke, jadi sukses buat Nathan Joaon. Itu aja ya soal update pemain timnas Indonesia di pekan ini. Jadi see you di update-update selanjutnya.